Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang virtual private network. Apa itu VPN? VPN adalah sebuah singkatan dari virtual private network untuk memberikan privasi online dan anonimitas dengan menciptakan jaringan pribadi dari koneksi internet publik. VPN menutupi alamat protokol internet IP Anda sehingga tindakan online Anda hampir tidak dapat dilacak. Cara kerja VPN yaitu ketika kita mengakses internet menggunakan laptop kita, maka jaringan yang kita lewati adalah jaringan private yang disebut VPN, Virtual Private Network, sehingga melindungi dari pencuri data. Apa saja yang disembunyikan oleh VPN? Yaitu yang pertama, riwayat penelusuran, yaitu misalnya riwayat penelusuran kita di Google menggunakan Chrome atau Firefox dan lain-lain, itu akan disembunyikan oleh VPN sehingga datanya tidak didapatkan oleh pencuri. Kemudian alamat dan lokasi IP Anda, kemudian aktivitas Anda di web, kemudian perangkat Anda. Bagaimana VPN dapat membantu melindungi terhadap pencurian identitas? VPN dapat membantu melindungi terhadap pencurian identitas dengan membantu melindungi data Anda untuk menciptakan terowongan terenkripsi untuk data yang Anda kirim dan terima yang di luar jangkauan pencuri data. Kemudian saya akan membahas jenis-jenis VPN. Yang pertama yaitu layanan VPN mandiri. Ini adalah VPN yang paling umum digunakan oleh rumah dan usaha kecil. Dan ini adalah tipe yang ditawarkan oleh beberapa perusahaan. Ini menggunakan aplikasi yang membuat koneksi jaringan pribadi kita terenkripsi sehingga bermanfaat untuk melindungi data kita saat mengakses internet. Kemudian jenis ekstensi dari browser. Jika Anda memutuskan untuk memilih add-on atau ekstensi browser, yang terbaik adalah tetap berpegang pada perusahaan terkemuka yang juga menawarkan layanan VPN. Ada banyak add-on browser yang bagus di luar sana. Hindari layanan VPN yang tidak terpercaya dan tampak meragukan, sehingga data Anda akan dengan aman jika menggunakan perusahaan dengan layanan VPN yang bagus. Kemudian router VPN. Cara lain untuk mengimplementasikan VPN adalah melalui router yang mendukung VPN. Ini sangat ideal jika Anda memiliki beberapa perangkat yang ingin Anda lindungi karena melindungi setiap perangkat yang terhubung ke router, sehingga Anda harus menginstal VPN satu persatu. Selain itu, Anda hanya perlu masuk sekali. Router Anda akan selalu terhubung ke VPN Anda. Jadi jenis VPN ini adalah yang paling simple karena tidak perlu diatur-atur. Sekali kita menggunakan internet, menggunakan router ini, maka jaringannya akan terlindungi terus. Kemudian VPN perusahaan. Organisasi sering menggunakan VPN akses jarak jauh untuk karyawan yang bekerja dari jarak jauh. Melalui VPN ini, karyawan dapat dengan aman mengakses internet pribadi perusahaan, seringkali dengan menggunakan kata sandi dan aplikasi. Ini adalah solusi yang dibuat khusus untuk pengembangan yang dipersonalisasi dan sumber daya TI yang berat. Jadi VPN ini adalah VPN yang disediakan oleh perusahaan untuk para karyawannya, sehingga data-data perusahaan tidak dapat dicuri dengan mudah oleh orang lain. Kemudian cara kerja VPN. Ya seperti tadi yang sudah saya jelaskan, VPN akan melindungi Anda dari orang-orang seperti pencuri data seperti hacker, perusahaan kompetitor, dan pemerintah yang ingin menyelidiki perusahaan Anda. Kemudian dasar-dasar enkripsi VPN. Saat Anda terhubung ke VPN itu melalui terowongan aman tempat data Anda disandikan. Ini berarti bahwa data Anda ditransformasikan menjadi kode yang tidak dapat dibaca saat bergerak antara komputer Anda dan server VPN. Perangkat yang Anda sekarang
terlihat berada di jaringan lokal yang sama dengan VPN Anda, jadi alamat IP Anda sebenarnya akan menjadi alamat IP dari salah satu server penyedia VPN Anda. Anda dapat menjelajahi internet sesuka hati, aman karena mengetahui bahwa VPN bertindak sebagai penghalang yang akan melindungi informasi pribadi Anda. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini dari kelompok 1 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, yaitu mengenai Virtual Private Network atau VPN. Kali ini saya akan membahas materi tentang dukungan sistem operasi. Jika Anda menginginkan layanan VPN yang berfungsi dengan sistem operasi di laptop, ponsel pintar, desktop, atau tablet Anda. Untungnya, layanan berbayar cenderung berfungsi pada semua sistem operasi utama. Mencari penyedia VPN yang berfungsi dengan sistem operasi perangkat Anda, maka seharusnya tidaklah sulit. Selanjutnya yaitu saya akan mengambil beberapa contoh untuk perbandingan sistem operasi yang didukung. Yang pertama adalah fitur utama dari NordVPN. Dengan jaringan yang sangat besar, lebih dari 5.700 server di 60 negara, kecepatan tinggi dan enkripsi kelas militer. NordVPN adalah salah satu layanan VPN terpopuler yang pernah ada. NordVPN mempunyai semua fitur keamanan yang Anda harapkan dari sebuah VPN. Misalnya, tombol pemutus, proteksi kebocoran DNS, dan kebijakan tanpa login. Juga ada banyak fitur yang lebih canggih seperti enkripsi ganda, server tersembunyi, dan dukungan P2P. Selain itu, NordVPN termasuk salah satu dari sedikit penyedia layanan VPN yang mampu mengatasi blokir geografis Netflix dan situs streaming lainnya. NordVPN tersedia untuk Windows, Linux, dan macOS. VPN ini juga bisa digunakan sebagai ekstensi browser di Mozilla Firefox atau Google Chrome, atau sebagai aplikasi untuk Android, Android TV, dan iOS. Yang kedua adalah PureVPN. PureVPN mendukung semua platform utama dengan aplikasi asli untuk Windows, macOS, Android, iOS, dan bahkan Linux. Anda juga dapat mengunduh ekstensi peramban untuk Chrome dan Firefox. PureVPN menampilkan berbagai langkah-langkah keamanan modern. Perangkat lunak ini memungkinkan Anda untuk mengatur tingkat keamanan pilihan Anda tanpa enkripsi, yang juga dikenal sebagai sandi tingkat militer atau tingkat bug. Anda dapat memilih pengaturan pilihan Anda di bawah preferensi sistem, kemudian ke jaringan, kemudian ke PureVPN untuk macOS, dan pada tab pengaturan untuk Windows. Ketika datang ke protokol TCP, tampaknya PureVPN ini memilih IPv2 dan SSTP sebagai defaultnya. Anda masih dapat memilih untuk OpenVPN, dan situs web resminya menampilkan banyak sekali instruksi manual yang berguna untuk berbagai platform. Hal yang sama berlaku untuk PPTP dan L2TP, tetapi Anda tidak boleh menggunakan protokol ini kecuali Anda benar-benar harus melakukannya. Yang ketiga adalah CyberGhost. Ini mendukung platform seperti Windows, macOS, Android, iOS, dan Linux. Kemudian ada beberapa alasan penggunaan dari VPN. VPN dapat memberikan mode aman untuk menjelajahi web karena memberi Anda privasi dan keamanan data. Ketika digunakan dengan benar, VPN membantu menjaga koneksi Anda tetap aman dan melindungi perangkat dari pengintai dan hacker. Selain keamanan, ia memiliki banyak manfaat lain yang membuat layanan ini layak digunakan. Berikut adalah beberapa alasan utama orang beralih ke VPN di rumah atau kehidupan bisnis mereka. Sebagai contoh, VPN versus dial-up. Misalnya, seorang pegawai yang mobile bertugas antar kota bisa saja pakai dial-up service. Tetapi, kalau dial-up antar kota tentunya bisa sangatlah mahal. Oleh karena itu,
kita dapat menggunakan ISP lokal plus VPN untuk mengakses LAN perusahaan. Selain itu, VPN juga akan mereduksi jumlah telepon line dan modem bank yang perlu disediakan perusahaan. Perusahaan cukup menyediakan satu koneksi saja ke internet. Hal ini akan mereduksi kos dari perusahaan. Dari contoh tersebut, ada beberapa keuntungan VPN terhadap dial-up access. Yang pertama, menghemat biaya interlokal. Seorang pegawai yang mobile bertugas antar kota bisa saja pakai dial-up service, tetapi kalau dial-up antar kota tentunya bisa sangat mahal, dan dengan VPN inilah kita dapat menghemat biaya interlokal. Keuntungan yang kedua yaitu membutuhkan lebih sedikit saluran telepon perusahaan. Jadi selain menghemat, VPN juga akan mereduksi jumlah telepon line dan modem bank yang perlu disediakan perusahaan, dan perusahaan cukup menyediakan satu koneksi saja ke internet. Keuntungan yang ketiga yaitu membutuhkan hardware yang lebih sedikit seperti modem bank. Dari beberapa keuntungan tersebut, ada juga beberapa kerugian. Yang pertama yaitu kedua endpoints dari VPN koneksinya harus reliable. Sebagai contoh, kalau ISP di sisi klien tidak bisa diakses, maka tentu VPN tidak bisa juga. Lain halnya jika bisa dial-up ke kantor. Kerugian yang kedua yaitu performance VPN bisa lebih lambat dari dial-up service yang bisa tanpa VPN. Hal ini disebabkan karena ada proses tunneling dan enkripsi atau dekripsi. Dari contoh di atas, beberapa alasan utama orang beralih ke VPN di rumah atau kehidupan bisnis mereka itu ada 4 poin. Yang pertama yaitu keselamatan dan keamanan. Alasan pertama yang paling penting orang menggunakan VPN adalah fitur keamanannya. Ini menyediakan terowongan terenkripsi untuk mentransfer data ke dan dari perangkat Anda dan situs host. Ini menghilangkan semua peluang untuk memata-matai dan mengintai data Anda. Bahkan penyedia layanan internet Anda sendiri atau ISP tidak dapat mengakses data Anda atau melacak aktivitas Anda. Apakah Anda berselancar di internet hanya untuk hiburan atau menggunakannya untuk berbagai file dan informasi penting? Semuanya akan terenkripsi ujung-ujungnya dengan VPN. Jadi Anda tidak perlu khawatir tentang peretas dan penjahat cyber. Alasan yang kedua adalah anonimitas. Alasan penting lainnya bahwa orang memilih untuk menggunakan VPN adalah karena VPN menghormati dan menjaga kerahasiaan nama Anda. VPN memungkinkan penggunanya untuk menjelajahi internet dari server lokasi yang berbeda. Dengan cara ini, semua lalu lintas diarahkan ke dan dari server. Dan lokasi Anda serta identitas tetap anonim bahkan ke situs host. Anonimitas ini juga dapat membantu melindungi Anda dari serangan cyber yang ditargetkan karena tidak ada yang dapat melacak informasi Anda menggunakan detail pribadi Anda. Dan alasan ketiga orang beralih ke VPN yaitu VPN dapat menghancurkan pembatasan geo. Internet menyediakan sumber hiburan dan infotainment yang tidak ada habisnya, tetapi sayangnya sumber ini tidak dapat diakses oleh semua. Sebagian besar konten di internet dibatasi secara geografis. Ini berarti bahwa konten hanya tersedia untuk pengguna yang tinggal di lokasi geografis tertentu, sementara aksesnya ditolak untuk pengguna dari bagian lain dunia. VPN memungkinkan penggunanya untuk melampaui batasan geografis dan menjelajahi internet dari bagian manapun di dunia melalui server jarak jauh. Ini memungkinkan Anda untuk mengakses situs web dan saluran hiburan yang mungkin tidak dapat diakses di wilayah Anda. Dan alasan terakhir yaitu menggunakan Wi-Fi public. Wi-Fi public sebagian besar gratis dan mudah tersedia, tetapi ada beberapa ancaman keamanan yang terkait dengannya, seperti pelanggaran data dan serangan malware.
Ancaman keamanan ini membuatnya benar-benar tidak aman untuk penggunaan pribadi dan bisnis. Mustahil untuk menghindari penggunaan Wi-Fi publik dalam berbagai situasi, terutama jika Anda jauh dari kota dan negara bagian Anda atau tinggal di tempat yang memiliki biaya selangit untuk koneksi internet pribadi. Dalam kasus ini, VPN datang untuk menyelamatkan Anda karena menyediakan Anda terowongan yang aman dan aman untuk aktivitas online Anda dan juga menyamarkan identitas Anda saat menggunakan Wi-Fi publik. Meskipun menggunakan VPN telah menjadi semakin populer karena alasan yang tercantum di atas, masih ada beberapa kelemahan untuk menggunakan jaringan semacam ini. Ini tidak bisa atau tidak boleh digunakan sebagai solusi keamanan komprehensif ujung ke ujung untuk satu hal. VPN, Anda bahkan bisa bocor alamat IP Anda dan tanpa sepengetahuan Anda. Dan Anda harus selalu memeriksa untuk melihat tingkat enkripsi apa yang disediakan VPN spesifik Anda sebelum memberikan detail pribadi atau pribadi apapun secara online. Baik, sekian materi tentang VPN dari saya, kemudian akan dilanjutkan lagi oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrul Iksan, mahasiswa program studi Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini teman-teman saya akan menjelaskan mengenai skenario-skenario penggunaan VPN. Nah, dalam skenario penggunaan VPN itu teman-teman, ada yang dinamakan tipe-tipe Virtual Private Network. Yang pertama ada Remote Access VPN, yang kedua ada Site-to-Site VPN. Nah, yang pertama yaitu Remote Access. Remote Access di sini biasa juga dikenal sebagai VPDN atau Virtual Private Dial-up Network, yang merupakan koneksi antara user dengan LAN yang biasa digunakan oleh sebuah perusahaan untuk pekerjanya yang membutuhkan koneksi antara pekerjaannya dengan penggunaan remote tersebut. Nah, kita lanjut yang kedua teman-teman, yaitu site to site, yaitu mengkoneksikan multi-site tetap pada sebuah jaringan yang bersifat publik seperti internet gitu. Dan juga di sini site to site di sini dapat berupa berbagai tipe, yaitu intranet based dan extranet based. Nah, menurut sejarah dahulu itu VPN digunakan oleh sebuah perusahaan untuk mengenkripsi para pekerjanya, untuk para pekerjanya yang jarak jauh. Namun dari tahun ke tahun perkembangan itu semakin pesat dan penggunaan VPN itu semakin banyak. Penggunaan VPN di sini berfungsi untuk melawan sensor online di berbagai negara gitu. Mengenai penggunaan VPN, banyak teman-teman yang bertanya bagaimana sih efektifnya penggunaan VPN tersebut. Nah, penggunaan VPN tersebut ya tergantung dari kebutuhan kita, tergantung dari kebutuhan diri sendiri, kapan kita mau gunakan, kapan kita, karena penggunaan VPN sendiri ada saatnya penggunaan VPN itu pas untuk digunakan dan ada juga yang tidak. Nah, di sini saya akan memberikan berbagai contoh tentang penggunaan VPN, kapan baik digunakan dan kapan untuk tidak digunakan begitu. Nah, misalnya jika kita ingin menggunakan internet untuk menjelajah ataupun mengakses konten-konten yang tidak tersedia di lokasi geografis Anda, misal ada di Indonesia ini ya, misal ada suatu website yang
tidak dapat diakses langsung. Nah, disinilah fungsi penggunaan VPN. Fungsi penggunaan VPN di sini bisa untuk tetap masuk ke website tersebut walaupun website tersebut telah diblokir oleh pemerintah atau Diskominfo. Nah, yang lanjut contoh yang kedua itu misal kita khawatir dengan privasi online kita. Saya sarankan di sini teman-teman untuk memakai VPN karena penggunaan VPN yaitu di sini VPN ini berfungsi mengenkripsi lalu lintas data kita, dan IP address kita tidak gampang ditemukan. Artinya penggunaan VPN ini sangat berfungsi untuk menjaga privasi online kita. Begitu sekiranya teman-teman. Nah, kita lanjut ke contoh yang ketiga teman-teman, yaitu misal kita menggunakan wifi publik atau biasa kita ke warung kopi ataupun ke kafe-kafe yang menyediakan free wifi atau wifi gratis. Nah, di sini kita harus mewaspadai. Di sinilah juga perannya VPN. Seperti yang saya jelaskan tadi contoh kedua, bahwa jika kita menggunakan VPN, alamat IP address kita tidak gampang gampang ditemukan oleh orang lain. Namun jika kita tidak menggunakan VPN, maka IP address kita gampang sekali untuk ditemukan. Begitu. Jadi saya sarankan untuk apabila kita keluar intinya menggunakan wifi publik, itu saya sarankan menggunakan VPN. Nah, contoh keempat yaitu misal kita ingin mentransfer uang. Saya sarankan di sini untuk teman-teman tidak menggunakan VPN, karena dari pihak bank sendiri apabila kita ketahuan menggunakan VPN, bisa saja akun kita itu bisa dibekukan oleh pihak bank. Jadi saya sarankan untuk teman-teman tidak mengaktifkan VPN pada saat bertransaksi online seperti mentransfer uang. Lanjut contoh yang kelima, yaitu misal saat internet lambat dikarenakan VPN. Nah, di sini dipengaruhi karena misal kita menyambungkan ke server VPN yang lokasi server tersebut tidak jauh dari lokasi kita. Nah, ini mempengaruhi kecepatan internet. Kecepatan internet kita akan menurun sebesar 10%. Nah, untuk itu saya sarankan teman-teman untuk mematikan VPN karena dapat mempengaruhi kecepatan jaringan dari teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu protokol VPN. Protokol VPN ini atau istilah simpelnya yaitu sebagai komponen vital dari setiap layanan VPN. Nah, di sini bisa juga sebagai protokol VPN itu merupakan tulang punggung dari protokol transmisi dan standar enkripsi yang menyediakan timbal balik secara cepat ke server-server VPN. Nah, di sini teman-teman ada 5 protokol utama. Yang pertama itu ada yang dinamakan OpenVPN, yang kedua ada VPTP, yang ketiga L2TP atau IPsec, yang keempat IKV2, dan yang kelima adalah SSTP. Nah, selanjutnya teman-teman, saya akan sedikit menjelaskan dari kelima protokol utama yang tadi yang saya sebutkan. Yang pertama OpenVPN. Nah, OpenVPN ini merupakan protokol, bisa dikatakan protokol ini recommended lah, karena protokol ini merupakan memiliki banyak opsi yang paling lengkap
karena di protokol ini menyajikan keseimbangan yang sempurna antara kecepatan, keamanan, dan keandalan. Dan sebagian besar juga VPN ini digunakan sebagai standar. Baik, kita lanjut kepada protokol utama yang kedua, yaitu ICAP V2. Protokol ini merupakan protokol cukup bagus juga karena digunakan pada perangkat seluler ataupun mobile, karena memiliki kemampuan yang menghubungkan kembali apabila kita kehilangan jaringan. Misal kita berada di suatu daerah yang jaringannya itu kurang memadai lah, begitu, kurang bagus. Nah, ini dapat menghubungkan secara otomatis. Namun di balik kesempurnaannya itu terdapat juga kekurangan pastinya, yaitu keterbatasan platformnya dan kesulitan proses penyiapannya, begitu. Yang ketiga itu yaitu L2TP atau IPsec. Nah, ini juga merupakan protokol alternatif yang lumayan bagus juga, teman-teman. Nah, di sini namun protokol ini tidak support dengan protokol OpenVPN karena ada beberapa alasan tertentu. Namun protokol ini juga merupakan protokol yang sangat solid untuk digunakan, namun sayangnya protokol ini tidak kritis. Nah, protokol keempat adalah SSTP, merupakan salah satu protokol yang recommended juga, namun protokol ini hanya dapat digunakan pada sistem operasi Windows, tidak dapat digunakan pada sistem operasi Android ataupun sistem mobile. Jadi ini hanya dikhususkan untuk operasi Windows, dan ini memang protokol ini didukung langsung oleh Microsoft begitu, teman-teman. Baik, yang terakhir, teman-teman, protokol PPTP. Nah, ini merupakan protokol yang sangat lawas atau protokol yang jadul lah, begitu. Dan menurut saya sebaiknya teman-teman tidak menggunakan protokol ini, karena ini merupakan, walaupun protokol ini kecepatan jaringannya bagus, namun protokol ini tidak memiliki keamanan sama sekali. Jadi saya sarankan kepada teman-teman untuk tidak menggunakan protokol ini, karena protokol ini gampang sekali untuk keamanannya tidak ada, gampang sekali untuk dibobol. Jadi saya sarankan teman untuk tidak menggunakan protokol ini. Jika teman-teman ingin privasi Anda terjaga, jangan gunakan protokol ini. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan teman-teman untuk klik like and subscribe, dan jangan lupa teman-teman nyalakan notifikasinya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.